Pada awalnya tidak ada yang aneh dari guru tersebut. Saya bisa tenang, saya bisa memahami apa yang diajarkan oleh guru tersebut. Dan guru tersebut adalah guru yang baik untuk saya dan teman-teman saya. Pada bulan ketiga, mulai ada hal-hal yang aneh. Untuk pertama kalinya, guru tersebut tidak masuk ke dalam kelas. Awalnya sih kami senang. Siapa sih siswa yang nggak suka kalau ada gurunya yang nggak masuk? Bener nggak teman-teman? Bohong tuh yang bilang enggak. Bohong. Minggu kedua guru tersebut juga enggak masuk lagi. Dan saya lebih senang lagi. Karena pada hari tersebut saya enggak bawa buku kimia. Kemudian di minggu ketiga guru tersebut tidak masuk lagi. Dan saya pun dan teman-teman baru mulai bertanya-tanya. Ada apa sih sebenarnya dengan guru tersebut? Akhirnya di minggu keempat puncak pertanyaan kami pun memuncak. Dan dibarengi dengan adanya seorang guru yang masuk menggantikan guru tersebut. Akhirnya kami mendengar kabar bahwa guru tersebut ternyata terserang penyakit kanker dan dia pun tidak dapat diselamatkan lagi. Selama ini orang hanya memikirkan bagaimana untuk menyembuhkan kanker, tanpa pernah berpikir bagaimana cara mencegah kanker. Di Indonesia, kita tahu bahwa memiliki banyak sekali tanaman yang dapat digunakan untuk obat. Dan mengapa tidak ada yang pernah berpikir untuk mencari obat dalam pencegahan kanker. Dan oleh sebab itulah saya melakukan penelitian ini. Yang berjudul Identifikasi dan Isolasi Flavonoid Ekstrak Daun Kersen sebagai alternatif obat pencegah kanker. Perkenalkan, nama saya Peter Yulianto, saya berasal dari SMK Teresiana, Semarang. Saudara-saudara, di Indonesia pada tahun 2012, 4 dari 1.000 orang terserang penyakit kanker. Dan pada tahun 2011, hanya ada 1 dari 1.000 orang yang terserang penyakit kanker. Hal tersebut menunjukkan bahwa pertumbuhan kanker sangat cepat. Dan kanker masih menjadi ancaman bagi kehidupan manusia karena belum ditemukannya obat yang secara spesifik dapat menghentikan perkembangan kanker. Mahalnya obat sintetis dan efek sampingnya yang berbahaya terhadap kesehatan semakin mengancam kehidupan manusia. Kita mengenal ada sebuah pengobatan yang disebut dengan kemoterapi. Kita pun juga tahu betapa mahalnya sih kemoterapi. Kita juga tahu bahwa efek sampingnya pun juga sangat berbahaya terhadap kesehatan kita. Dan ditemukan penelitian bahwa flavonoid dapat mencegah kanker. Oleh sebab itulah, tujuan dari penelitian saya ialah untuk meneliti dan mengetahui senyawa flavonoid yang terdapat di dalam daun kersen dan untuk meneliti bagaimanakah kerja flavonoid dalam mencegah kanker. Dapat dilihat di layar klasifikasi kersen. Sebelumnya ada yang belum pernah lihat tanaman kersen? Sudah pernah semua? Belum. Saya bawa daunnya tapi sudah layu. Tadi pagi sih masih bagus. Dia kurang lebih seperti ini. Pohonnya bisa ditemukan di sekitar jalan dan di sekitar sungai. Kersen atau talok secara tradisional sudah digunakan untuk pengobatan radang dan buahnya juga sudah digunakan untuk mengobati asam urat. Namun ada khasiat yang sangat menakjubkan yang belum kita sadari dari daun kersen, yaitu sebagai obat pencegah kanker. Dapat dilihat di layar skema penelitian saya. Dari daun kemudian saya maserasi, terbentuk uap, terbentuk ekstrak kental, kemudian saya melakukan isolasi dan identifikasi, kemudian uji kualitatif dan uji kuantitatif. Saya mengambil daun yang berada di sekitar kota Semarang. Kemudian daun tersebut saya potong kecil-kecil dan saya keringkan dengan cara diangin-anginkan. Pengeringan tersebut bertujuan untuk mencegah terjadinya pembusukan. Dari tahap pertama dihasilkan daun kering berukuran kecil yang siap untuk dimaserasi. Selanjutnya saya lakukan ekstraksi. Dalam tahap ekstraksi saya menggunakan metode maserasi. Maserasi dipilih karena untuk mencegah oksidasi pada flavonoid yang akan terjadi pada suhu yang tinggi. Dari ekstraksi diperoleh ekstrak kental daun kersen.
Kemudian ekstrak kental yang telah diperoleh dari maserasi ditambahkan dengan AlCl3 dan terbentuk warna kuning. Hal tersebut menyimpulkan bahwa di dalam ekstrak daun kersen mengandung senyawa flavonoid. Kemudian saya lakukan uji kualitatif dengan metode KLT atau kromatografi lapis tipis. Metode tersebut dipilih karena menggunakan 2 fase yang keseluruhan fasenya menguntungkan dalam memisahkan flavonoid. Sebagai contoh, menggunakan fase padat, yaitu silika gel, yang mana memang biasa digunakan untuk memisahkan senyawa-senyawa alkaloid, fenol, dan contohnya flavonoid. Dari hasil KLT diperoleh nilai RF ekstrak daun kersen 0,63. Hal ini membuktikan bahwa senyawa flavonoid di dalam ekstrak daun kersen termasuk dalam golongan quercetin. Selanjutnya dilakukan uji kuantitatif. Dari uji kuantitatif yang saya lakukan, didapatkan kadar flavonoid dalam ekstrak daun kersen ialah 2,46 mg per mililiter. Kita sebagai orang-orang yang akrab dengan tanaman-tanaman pasti tahu bahwa flavonoid yang contoh tanaman yang memiliki flavonoid yang banyak ialah kedelai. Dan saya mencoba membandingkannya. Memang benar, kandungan flavonoid dalam kersen hanya setengahnya saja. Tetapi, dapat menjadi alternatif untuk mencegah, dalam menghadapi tingginya harga kedelai yang sekarang ini sedang kita hadapi. Mekanisme kerja flavonoid dalam mencegah kanker ada 2. Yang pertama adalah dengan bertindak sebagai antioksidan. Sebagai antioksidan, maka flavonoid akan menstabilkan radikal bebas melalui pembentukan kompleks. Dan mekanisme yang kedua ialah dengan menekan mutasi protein P53, sehingga memberi kesempatan bagi sel untuk memperbaiki kerusakan sebelum akhirnya melakukan pembelahan.